Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Baja Farita, saya hadir kembali ke sini. Senang hati kami terima. Ini tujuan saya hadir di sini Baja Farita selaku kepala sekolah SDN Sebaru. Pertama bersilaturahim, yang kedua mohon izin saya nanti melaksanakan kegiatan pelaksanaan pendampingan individu yang ke-6. Insya Allah ini adalah PI yang terakhir. Ceritanya sudah selesai. Selama 6 bulan kita sudah melaksanakan kegiatan. Saya terima kasih kepada Baja Farita selaku kepala sekolah SD Sebaru yang sudah memberi kesempatan kepada kami, memberi fasilitas kepada kami bertiga untuk melaksanakan kegiatan program guru penggerak angkatan 6. Sama-sama. Tidak terasa. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena apa? Keikhlasan itu membuat pekerjaan yang begitu baik menjadi ringan dan ilmunya sangat. Alhamdulillah. Terima kasih Oja. Sama-sama. Ini untuk pendampingan individu 6, permohonan izin saya dari BPGP Jawa Timur. Kemudian ini surat tugas saya dari Dinas Pendidikan. Ya, kemudian ini mohon bantuannya Baja Farita, saya nanti minta SPPD, minta kata asko SPPD di sini. Dengan senang hati dan berkenan. Jadi hanya ini saja. Kemudian nanti juga ini saya minta kata asko sebentar. Nanti ini minta kata askonya di sini dibaca untuk absen di kata hadir. Terima kasih. Saya segera nanti langsung ke Badia dan ke kantor ya perwakilan untuk melaksanakan kegiatan ini. Selamat. Terima kasih. Mas sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bu Fadia, kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walaupun di bulan puasa tetap semangat. Melaksanakan tugas nggih. Semangat, Nggih, Ibu. alhamdulillah. Untuk pertemuan kita hari ini kita melaksanakan kegiatan pendampingan individu yang ke-6. Gimana? Sudah siap? Siap. Siap. Hadir sepenuh hati. Hadir sepenuh hati. Terima kasih Bu Fadia. Untuk pendampingan individu 6 ini tema kita adalah refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Nah, untuk fokusnya itu ada 4 ya Bu Fadia, yaitu untuk fokus pendampingan hari ini ada 4, itu apa saja Bu Fadia? Yang pertama adalah persiapan panen saat Loka 7 Bu. Ya. Lalu pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak, feedback 360 derajat, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan, diskusi dampak pada diri guru dan murid yang terjadi, dan yang terakhir adalah penilaian pemetaan aset. Untuk fokusnya sudah dilaksanakan nggih Bu, pendampingan ini kita tinggal berbincang-bincang saja. Nggih. Bu Fadia, untuk proses berjalan 1 bulan kemarin itu hal-hal apa yang dianggap Bu Fadia tercapai dalam 1 bulan terakhir itu? Yang proses yang 1 bulan terakhir yang sudah saya capai yaitu modul 3.2 dan 3.3 Bu. Modul 3.2 yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana kita bersama-sama dengan stakeholder sekolah untuk pemetaan aset, dan modul 3.3 yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid Ibu. Jadi karena saya harus membuat sebuah program yang nantinya saya kembangkan untuk sekolah, saya membuat sebuah program yang namanya Gemes Ibu nanti. Terima kasih Bu Fadia. Capaian dalam 1 bulan terakhir seperti itu ya, mudah-mudahan program yang sudah dibuat Gemes ya, itu terus berlanjut dan bisa membentuk karakternya siswa. Untuk hasil
feedback 360 ya Bu Fadia, yang menurut umpan balik dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, dari teman sejawat, dari komite, dari siswa, dari orang tua, itu terhadap kompetensi Bu Fadia yang perlu ditingkatkan apa? Yang perlu ditingkatkan tentang itu Bu, kompetensi dalam hal pengembangan diri, karena pengembangan diri saya kan selama ini masih belum mencapai maksimal Bu. Jadi yang kemarin dari kategori itu yang paling harus saya tingkatkan kembali adalah pengembangan diri saya Ibu. Itu tentang itu. Pengembangan diri. Iya, pengembangan diri dan menciptakan sebuah karya yang inovatif Bu, terutama dalam pembelajaran Bu. Gitu. Pengembangan dirinya itu yang di bidang apa itu Bu? Pengembangan terutama dalam pembelajaran Bu, strategi terutamanya. Tentunya kalau sudah ketemu itu rencana kedepannya apa Bu Fadia? Rencana saya untuk itu saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan diri saya seperti webinar, seminar, seperti itu. Baik itu secara luring maupun daring, saya ikuti Bu. Karena apa? Dengan adanya seperti itu, jadi pengembangan untuk diri saya hanya saya bisa tahu lebih maksimal lagi nantinya Bu. Seperti itu Bu. Ya, ya. Tentu saja dalam meningkatkan kompetensi ini yang apa yang dikatakan Bu Fadia lewat webinar, lewat seminar, itu pasti ada aktor atau Bapak Ibu yang dijadikan untuk peningkatan kompetensi ini, yaitu siapa saja yang dilibatkan. Ya. Yang saya libatkan nantinya pasti yang pertama Ibu Kepala Sekolah, karena tanpa beliau saya tidak ada apa-apanya, karena yang memilih penanggung jawab di sekolah adalah Ibu Kepala Sekolah. Lalu rekan guru Ibu, terus Bapak komite, murid juga wali murid dan tokoh masyarakat gitu Bu. Itu yang akan saya libatkan dalam kegiatan meningkatkan kompetensi diri saya. Betul. Terutama kompetensi di bidang pembelajaran gitu ya. Terima kasih Bu Fadia. Selama 6 bulan kita tidak terasa nih. Ya, selama 6 bulan kita melaksanakan kegiatan program guru penggerak. Nah, ini perubahan apa yang dirasa oleh Bu Fadia yang berkaitan dengan kompetensinya Bu Fadia? Ya, terutama yang berubah dalam diri saya yaitu bagaimana saya memahami karakteristik peserta didik saya Bu. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari dari pendidikan guru penggerak kemarin, terutama dalam modul 1 Bu, filosofi Ki Hajar Dewantara di mana guru harus menuntun siswa. Bukan berarti harus anak dibiarkan begitu saja, tapi guru harus menuntun sampai anak-anak itu menemukan bakat dan minatnya. Karena sebagai guru, kita dengan menuntun itu kita bisa membentuk jiwa anak-anak yang memiliki sebuah bakat dan minat sesuai dengan kodratnya, seperti itu Bu. Biar dia bisa punya keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, seperti itu. Terima kasih Bu. Itu untuk perubahan yang dialami Bu Fadia nih. Sekarang perubahan yang dialami siswa itu apa Bu? Anak-anak selama 6 bulan ini lebih kreatif Bu, lebih kreatif dan inovatif karena lebih bergerak aktif dengan adanya saya mengikuti ini. Jadi anak-anak itu ada perbedaan dari yang awalnya, karena murid saya kemarin kan kelas 4 Bu, sekarang saya naik kelas 5, anaknya dibawa lagi. Jadi ada perubahan Bu, enak yang sekarang katanya, karena apa? Dengan sering saya harus menayangkan sebuah video pembelajaran, jadi terus anak saya tuntun untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti itu, jadi mereka lebih kreatif, mandiri dan berinovasi seperti itu. Ya, terima kasih Bu Fadia. Perubahan untuk siswanya juga kelihatan ya. Kemudian perubahan di Fadia juga drastis ya, progresnya suatu luar biasa. Hal yang membuat perjalanan Bu Fadia menempuh program guru penggerak selama 6 bulan ini dikatakan
cukup memuaskan. Itu hal apa, Bu? Ya, yang menurut saya yang cukup memuaskan itu, Bu, saya bisa menuntun murid saya, di mana yang dulunya mereka tidak bisa untuk bergerak aktif, tapi untuk sekarang dengan adanya program guru penggerak ini, Bu, mereka lebih aktif. Jadi saya lebih puas dengan hasil. Ternyata hasil yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak anak-anak seperti ini ya. Jadi bermanfaat sekali buat saya dan itu membuat sebuah kepuasan tersendiri buat saya, Ibu. Dengan lihat anak-anak seperti itu, itulah yang membuat saya lebih bersemangat lagi untuk seterusnya. Ternyata memang dengan adanya guru seperti itu, apalagi dengan dapat ilmu dari program guru penggerak, alhamdulillah bisa menggerakkan murid saya yang lebih mandiri, kreatif, dan seperti itu saya senang, puas saya. Ya, alhamdulillah. Ya. Berarti kebermanfaat program guru penggerak sangat luar biasa gitu. Ya. Terima kasih, Bu. Tentunya panjenengan ada tantangan-tantangan ya. Tantangan-tantangan dalam perjalanan selama 6 bulan ini. Ya. Apa, Ibu? Tantangannya dalam 6 bulan terakhir, Bu, karena saya lebih cenderung terkadang ya, Bu ya, anak-anak itu di saat pembelajaran mereka kan ada sekali anak yang tidak merasa yang tidak kurang aktif. Itu tantangan saya, gimana saya harus menggerakkan anak-anak murid saya seperti yang lainnya biar mereka bisa bersama-sama untuk tergerak aktif dan bisa mandiri seperti itu, Bu. Tapi yang kemarin yang paling mendominasi perjalanan saya 6 bulan kemarin adalah saat saya keterampilan dalam bercoaching, Bu. Itu yang kedua. Karena saya orangnya terkadang kurang memancing guci, itu saya juga merasa kurang berketerampilan dalam hal memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu yang ingin saya yang harus saya gali, tantangan saya yang harus saya kembangkan lagi, Bu, itu seperti itu. Jadi untuk proses coachingnya itu supervisi akademik ya, ya memang harus betul-betul belajar dan belajar terus. Betul, itu tantangannya. Betul, ya. Saya juga seperti itu, harus terus belajar untuk proses coaching itu. Kadang kita nggak telatenan, ya. Kadang moro-moro dikandani dhewe gitu. Iya, kayak terpicu gitu untuk memberikan jawaban, Bu, seperti itu. Kita tidak terasa kalau seperti itu. Iya. Makanya harus terus belajar dan belajar sehingga mencapai proses yang coaching yang sempurna. Betul. Terima kasih, Bu Fadia. Kemarin Bu Fadia sudah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan aktor ya? Iya, Ibu. Selama berapa kali, Bu? 3 kali. 3 kali. Nah, dalam rapat koordinasi pemetaan aset ya sumber daya sekolah itu tentunya ada aktor-aktor yang diajak untuk terlibat dalam koordinasi ini. Aktor-aktor siapa ya yang Ibu libatkan? Aktor yang saya libatkan kemarin terutama Ibu Kepala Sekolah, lalu rekan guru, Bu, lalu saya Bapak Komite Sekolah, wali murid serta murid saya, Bu. Itu aktor-aktor yang nantinya mendukung tentang pemetaan aset. Berapa orang, Bu, kemarin yang diajak? Sekitar 20 perwakilan berarti. Perwakilan ya. Karena dalam 3 kali kegiatan itu saya orang yang berbeda-beda, jadi satu kegiatan saya ambil 20 karena saya ambil dari guru 5 karena memang tempatnya tidak juga mungkin di sini, Bu ya. Terus sama murid juga, sama Ibu paguyuban juga. Terima kasih, Ibu. Aktornya sudah memenuhi persyaratan untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan pemetaan aset ya. Ya, terima kasih, Bu. Tentunya dalam proses pengambilan pemetaan aset menemukan, mengidentifikasi yang ada di sekolah itu melalui proses apa saja? Ya, yang pertama saya berikan dulu kepada para
ada wali murid, murid, guru dan Bapak komite dan juga Mbak Skala, saya memberikan sebuah rapat sosialisasi dulu. Saya berikan gambaran dulu tentang pemetaan aset itu. Setelah mereka paham, baru kami melakukan sebuah diskusi untuk memetakan aset yang ada di sekolah, yang kita miliki di sekolah. Biar kami bisa tahu nanti yang bisa menunjang untuk proses kegiatan pembelajaran, jadi kita tidak harus melihat kekurangan. Ternyata ada aset yang perlu kita kembangkan. Seharusnya kita sudah miliki, tapi kok nggak muncul lah. Dengan adanya kemarin kita diskusi, insya Allah pemetaan aset, insya Allah dalam kegiatan proses pembelajaran nantinya bisa kami kembangkan lagi. Alhamdulillah. Jadi sebelum aktor-aktor itu berdiskusi, diberi sosialisasi dulu. Iya, apa itu modal, apa itu aset sekolah, begitu gitu. Jadi tidak seperti kita dulu yang hanya tahu aset sekolah itu kekurangan kita itu ini gitu saja. Ternyata kita terbalik ya sekarang yaitu kelebihan, kekuatan itu adalah aset ya Bu. Benar Bu. Kendala tantangan yang dihadapi dalam kegiatan kemarin, mengidentifikasi, menemukan sumber daya sekolah itu apa saja? Terus mengatasinya bagaimana? Iya, kendalanya kemarin kan memang Bapak Ibu semuanya kan juga tidak tahu apa itu pemetaan aset. Kemarin saya sudah sampaikan bahwasanya pemetaan aset yang di sekolah itu ada 7 aset yang harus kita tahu. Nah, dari 7 aset itu mereka belum mengerti, hanya saya harus secara perlahan menjelaskan masing-masing 7 aset itu Ibu, karena itulah tantangan saya. Jadi ya karena memang mereka belum tahu, yang mereka tahu kan dari kekurangan-kekurangan yang dimiliki saja. Nah, dengan adanya itu saya berusaha untuk pelan-pelan menjelaskan kepada mereka bahwasanya modal aset yang ada di sumber daya yang ada di sekolah itu seperti ini, ya seperti itu Bu. Dan lalu untuk mengantisipasinya Bu, nah itu tadi, dari itu saya kan perlahan-lahan untuk menjelaskan. Saat pemetaan aset saya masuk ke kelompoknya, kelompok itu saya jelaskan di situ, karena kalau lebih dijelaskan lebih dekat mereka lebih tahu akhirnya, jadi lebih ini ya Bu Dia seperti itu. Jadi setelah saya kunjungi per kelompok akhirnya mereka lebih menggali potensinya. Ternyata aset itu seperti ini, seperti itu. Berarti semakin berbagi, semakin mendekati dengan kelompok itu, yang di kelompok itu semakin jelas ya. Ternyata asetnya sekolah ini di SD Sembahan itu luar biasa, dan diidentifikasi satu-satu itu sesuai gitu. Ya, terima kasih Bu. Bu. Tentunya perasaannya Bu Fadia dalam rapat pemetaan aset kemarin itu yang diinginkan Bu Fadia. Setelah menemukan, mengidentifikasi, saya merasa apa? Iya Ibu, saya merasa bangga dan puas karena saya bisa memberikan sebuah pemahaman dan pengertian kepada aktor-aktor yang saya undang kemarin saat 3 kali kegiatan itu Ibu. Jadi saya merasa lebih bangga sekali, puas sekali dengan adanya kita bisa mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Kita bisa tahu Bu, jadi itu sebuah kepuasan buat saya Ibu. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Merupakan perasaan senang ya. Benar. Sudah bisa mengajak aktor untuk bisa mengidentifikasi, dan otomatis aktor-aktor tersebut bisa secara jelas ini aset yang kita miliki gitu. Terima kasih Bu. Pertimbangan Ibu Fadia dalam menentukan sumber daya sekolah itu apa? Ya, awalnya kan memang kita melihat dari segi kekurangannya saja Bu. Dari segi kekurangan seperti itu, akhirnya kalau saya merasa harus mempertimbangkan, ternyata dengan mempertimbangkan aset yang ada di sekolah, awalnya kita hanya kekurangan saja yang dilihat lah. Dengan adanya pemetaan aset ini, kita tahu, akhirnya kita bisa mengidentifikasi dan kita bisa melihat aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, yang itu nantinya bisa dikembangkan untuk proses pembelajaran terutamanya Bu. Berarti pertimbangannya berpihak kepada murid. Ya. Semua
identifikasi atau semua sumber daya itu bermanfaat untuk murid. Ya, terima kasih Ibu. Iya, Bu. Nah, tentunya tadi sudah mengidentifikasi sumber daya sekolah yang dimiliki ya Bu ya, Iya. aset-aset yang dimiliki oleh sekolah itu sudah diidentifikasi. Apakah setelah rapat itu Ibu Fadia menemukan oh ternyata yang belum saya identifikasi itu ini merupakan aset juga, ada nggak seperti itu? Ada, Bu. Ada. Yaitu, namanya manusia iya, ya. betul. Ternyata Apa ada itu? yang Bu? kekurangan. Potensi yang dimiliki guru sama murid saya, Bu. Iya betul. Iya, betul, karena iya. kadang anak-anak itu malu kalau sudah tinggal ditunjuk enggak wis Bu, padahal mereka itu punya bakat seperti itu. Guru pun juga gitu. Kalau baru didorong, ayo Bu ikut, baru mau. Jadi mereka itu lebih cenderung untuk malu Bu kayak gitu. Jadi dengan adanya mungkin semangat dari rekan-rekan kerja, insya Allah potensi yang dimiliki guru sama murid bisa muncul dan bisa dikeluarkan, jadi tidak malu-malu gitu. Ya, berarti ini tetap dimasukkan nanti ya Iya. Bu ya. Jadi mengidentifikasi bakat minat siswa dan bakat minat guru yang masih belum tergali ini nanti bisa jadi aset. Ya gitu. Oke, terima kasih Bu Fadia. Kita sudah berbincang-bincang masalah pemetaan aset ini luar biasa. Sudah bisa melaksanakan 3 kali koordinasi dengan aktor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ucapan terima kasih kepada Ibu Wajah Fariha selaku Kepala Sekolah SDN Sebani, kepada Bapak Komite SDN Sebani, terus anak Anda yang soleha ini siapa namanya? Mbak Eka ya, kemudian Bapak Kationo selaku perwakilan dari teman rekan sejawat, dan Ibu Paguyuban nggih. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Mohon maaf kami mengganggu kegiatan Bapak Ibu semua untuk menghadiri acara ini. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan, tujuannya kami mendatangkan Bapak Ibu semua di sini yaitu sebagai perwakilan dari aktor untuk menindaklanjuti kemarin rapat koordinasi pemetaan aset yang ada di sekolah. Begitu nggih Bu Haja. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua di sini mendapat ridho Allah, mendapat berkah dari Allah, dapat imbalan ibadah dari Allah SWT. Amin. Mohon maaf gitu aja nggih, Bapak, Pak Kationo dan Ibu. Ini kita awali saja nggih. Kemarin setelah rapat koordinasi tentang pemetaan aset sekolah nggih, Bu aja nggih, Bapak nggih. Itu selama 3 kali barangkali ya. 3 kali ya Ibu. 3 kali itu tentunya menghasilkan hasil. Ternyata aset sekolah di SDN Sebani ini sangat luar biasa. Kalau dulu kan kita asetnya itu melihat kekurangan ya Bu. Iya. Oh iya. Sekarang kita balik. Apa yang kita beli? Iya. Ini aset itu ternyata banyak sekali di sekolah itu. Ya, ada sekitar 7 ya. Kemarin yang dibahas itu ya Nak ya, 7. Nah, ini tentunya setelah ada kesepahaman tentang pemetaan aset yang kemarin sudah dirapat koordinasikan, itu untuk prosesnya Bapak Ibu menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu melalui apa? Monggo sinten yang mau memberi masukan atau jadi bagaimana proses Bapak Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasikan sumber daya yang ada di sekolah aset tadi. Asetnya kan ada 7 ya Nak ya. Apa saja Nak aset itunya? Manusia, sosial, politik, visi, lingkungan alam, budaya,
finansial. Duh ya Allah, pinter banget ya. Kamu kemarin diajak rapat menentukan pemetaan aset, seneng enggak? Senang. Selama ini kamu enggak pernah ya diajak ya? Iya, kemarin diajak, seneng ya nak ya. Bisa kumpul ibu kepala sekolah dengan bapak guru, ibu paguyuban, bapak komite ya, seneng ya nak ya. Kapan lagi saya diajak bu, gitu ya. Saya diajak rapat lagi bu, gitu ya nak ya. Oh pinter, pintar. Itu ya dari 7 itu waktu kemarin rapat untuk mengidentifikasi itu prosesnya bagaimana? Melalui apa saja? Dengan cara berdiskusi sama kepala sekolah, dewan guru, komite, wali murid sama sekalian muridnya juga. Berdiskusi ya ibu ya. Otomatis kalau berdiskusi itu saling memberi masukan, ya memberi sanggahan. Oh ini masuk di modal manusia gitu. Oh ini masuk di finansial. Kalau dulu kita hanya finansial toh ambil sarana prasarana gitu ya. 3M. Dari sekarang ya. Gimana Bapak? Ya. Berdiskusi gitu Pak. Iya, kemarin kita berdiskusi bahwasanya UPTJ sekarang ini memiliki aset yang mungkin selama ini nggak teridentifikasi. Dengan berdiskusi kemarin muncullah aset-aset yang akan mungkin selanjutnya bisa kita kembangkan. Alhamdulillah, hebat nih Bapak nih. Ternyata SD Sebani ini asetnya luar biasa. Kalau dulu belum ketemu, asetnya belum ketemu Pak Tiono ya. Pak Tiono jadi guru sama dengan saya ya Pak ya. Dulu hanya dari finansial tok, dari bos itu asetnya. Nggak sampai ke mana-mana gitu. Terima kasih Bapak. Makasih ya nak ya, makasih Ibu Aja. Saya lanjutkan. Tentunya kemarin dalam mengidentifikasi tentang modal atau aset sekolah itu ada kendala dan kendala-kendala itu apa saja kira-kira Pak Bu? Kendalanya dalam mengidentifikasi, oh ini masuk di modal Bu, oh ini masuk di politik, oh ini masuk di finansial, pasti saling berdiskusi begitu. Itu kendalanya apa Bapak? Nah, kendala itu mungkin tiap-tiap mungkin guru juga paguyuban komite siswa mungkin punya pikiran yang lain-lain. Sehingga kita kemarin berdiskusi memutuskan untuk diidentifikasi secara khusus, mungkin masuk di fisik dan masuk di sosial, politik dan yang lainnya itu diidentifikasi secara khusus itu. Betul. Matur nuwun Bapak, kemarin jadi sekian orang kan punya pandangan sendiri-sendiri nggih Pak nggih. Jadi tapi di situ kendalanya bisa teratasi nggih Pak nggih dengan adanya pemecahan masalahnya nggih. Gimana Pak Kationo? Ya memangnya kemarin itu dalam penjelasan itu memang kita sebelum dijelaskan itu agak rancu. Karena sebelum mengerjakan tugas kelompok dan sebagainya itu selaku guru CGP itu memberi penjelasan kepada peserta yang terdiri dari komite, guru, siswa, paguyuban, kepala sekolah, sehingga kami banyak yang paham dan kendala-kendala itu tidak menjadi suatu permasalahan buat kita. Alhamdulillah, betul. Berarti sebelum melangkah rapat tentang aset itu ada sosialisasi dulu tentang apa itu aset begitu nih Bapak? Dari Ibu Fadia, begitu nih Bapak? Alhamdulillah. Gimana Ibu? Ya memang dari semua orang kan memang berbeda-beda pandangannya. Dari kekurangannya kemarin kita sudah membahasnya, kemudian untuk mengidentifikasinya, kemudian ketemu kalau misalkan memang dimasukkan dari aset sekolah, memang nanti bisa tertolong dari kegiatan tersebut. Terima kasih Ibu. Gimana nak? Kalau menurut namanya siapa? Eka. Oh Eka. Eka gimana kemarin?
dijelaskan. Seneng ya? Oh, nggak terdengar. Iya. Tapi kamu, Eka, untuk asetnya sekolah ini tadi sudah disebutkan ya ada 7. Nah, ini Mbak Eka ini mengerti enggak? Oh, ini sebagai aset, Bu. Seperti Mbak Eka ini asetnya sekolah. Aset sekolah yang mana? Modal apa? Modal apa? Manusia. Pintar. Ya. Mbak Eka murid di sini tuh aset, ya, untuk SD Sebani, ya. Iya. Kamu merasa enggak kalau jadi aset? Merasa aset manusia, ya. Seneng enggak? Seneng, nanti diajak rapat ya sama Bu Endang juga. Ada masukan lagi Pak Kationo? Ibu, Bapak, untuk kendalanya dan solusinya sudah nggih? Ya, jadi kendala sudah teratasi nggih Pak nggih? Hanya sedikit Bu, kita memang banyak aset, misalnya aset apa fisik apa Fisik itu gedung ya, fisik itu kita yang memang sudah mempunyai ruang kelas, ruang laborat, ruang atau perpustakaan, tapi ada beberapa ruang yang memang perlu penambahan Bu. Oh, itu begitu. sekolahan masih terus berusaha bagaimana melengkapi aset yang ada ini sehingga kita bisa sempurna untuk pembelajaran, bantu peserta didik supaya lebih lancar lagi. Alhamdulillah ya Pak. Oh, ya, jadi sudah menemukan kekuatan. Oh, sudah mempunyai SD Sebani itu kekuatannya, asetnya itu ini. Iya. Nah, untuk kekurangannya itu kan bisa kita membuat program ya Iya. Bu. Membuat program bagaimana supaya kekurangan dari fasilitas fisik yang belum ada ini kita adakan ya. Bisa caranya nanti programnya apa, monggo nanti Iya. buat dia membuat program itu, atau nanti dimasukkan ke Dapodik. Kekurangan-kekurangan itu nanti bisa keluar nanti bantuan itu lewat dinas gitu nggih Ibu Kepala Sekolahnya. Jadi terima kasih ya Nggih, Pak. iya. Memang kesempurnaan itu milik Allah ya Pak. Iya, betul. Kita manusia kepinginnya sempurna 100%, tapi ya namanya kita manusia. Iya. Apalagi keuangannya seperti ini. Iya, Ya. betul. Sampai sekarang aja uangnya belum cair. Iya, betul. Nah, ini 3 bulan belum cair ini uang untuk finansialnya ini. Terima kasih nggih Pak Nggih. Kationo sudah memberi masukan seperti itu. Jadi kita kalau melihat aset jangan kekurangan ya Pak ya. Ya. Jadi kekuatan kita apa Kita, dulu? ya. Kekuatan kita. Oh, ini kekuatannya. Ayo kita berdayakan kekuatan ini Ya. untuk memenuhi kekurangan gitu. Ya, ya. Gitu. Terima kasih untuk perasaan Bapak Ibu setelah bisa mengidentifikasi. Oh, ternyata saya dulu itu hanya bisanya asetnya hanya ini. Oh, ternyata setelah saya tahu dari CGP, oh ternyata aset itu sebanyak ini dan bisa mengidentifikasi. Menurut Bapak Ibu perasaannya bagaimana? Perasaannya Pak, Bapak Komite. Perasaannya itu mungkin alhamdulillah sangat senang sekali, baik, karena bisa mengetahui identitas sekolah untuk dikembangkan selanjutnya sebagai tambahan untuk pembelajaran anak. Dan tambah lagi Bu, ini mulai dari guru, pakuan, komite ini sudah bersinergi, sehingga bisa nambah untuk aset ini Bu. Artinya selalu komunikasi terus dengan wali murid, jadi masalah sekecil apapun insya Allah nggak sampai bisa terselesaikan di pintar sendiri. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ketua Komite. Waduh, berbahagialah Ibu Kepala Sekolah punya komite seperti ini yang mendukung. Ini aset Bu, komite ini. Aset, ya. Iya benar. Aset Manusia. ini mendukung keberhasilan sekolah. Khususnya sekarang ini kita berpusat pada siswa Bapak. Iya. Jadi apapun yang akan kita laksanakan harus berpihak kepada siswa, kepada siswa. Terima kasih Bapak Komite yang sudah sangat memotivasi mendukung kegiatan sekolah ini. Nggih.
Jadi perasaannya sangat senang ya Pak nggih bisa Ya. bisa bisa kumpul bersama bersinergi. Tadi katanya Bapak apapun sekecil apapun Ibu akan dibantu. Itu karena itu aset. Kita itu semua aset gitu. Makasih nggih Bapak. Gimana Ibu Kepala Sekolah kalau punya komite seperti ini? Ya inilah yang selalu saya syukuri, memiliki komite paguyuban unsur manusia itu yang bisa bersinergi, sehingga setiap permasalahan yang muncul itu kami selalu mengundang ya Ibu ya, selalu undang. Ini kita punya program seperti ini, perlu dukungan, perlu bimbingan dari orang tua. Misalnya kemarin yang ada kegiatan P5 itu juga sangat bersyukur sampai ada kegiatan hasil dari menanam itu loh Bu, menanam kangkung itu sampai bazar dari hasil panennya itu. Ini juga wujud dari kerjasama yang telah diceritakan Bapak ini. Kan P5 itu juga merupakan hal baru di sekolah kita. Ternyata begini sekali. Yang awalnya kami datang di Sebani ini ditakut-takuti wali muridnya begini-begini. Ternyata itu tidak benar sama sekali. Ternyata wali murid sini itu begini. Sangat-sangat mendukung terhadap kemajuan pendidikan di sekolah. Inilah yang selalu saya syukuri. Dan saya berdayakan. Iya, alhamdulillah. Ini wujud partisipasinya. Iya, partisipasi dari masyarakat khususnya komite paguyuban ya. Terima kasih Bu. Kalau kita sebagai anak ini diumpamakan sebagai burung ya Bu Haja ya. Kalau kepaannya dari sekolah saja ya nanti kurang kan kuat. kurang terbangnya kurang tinggi kurang ya Pak, begitu nggih Bapak nggih. Iya. Iya, tapi kalau ada dukungan dari orang tua, dari komite, dari seluruh warga sekolah yang lain, anak ini akan terbang Insya Allah mencapai cita-cita. mudah-mudahan seperti itu. Amin, amin, amin. Luar biasa diskusinya yang kemarin. Mohon maaf saya kemarin tidak bisa menghadiri diskusi karena kegiatan juga terlalu banyak. Jadi saya pasrahkan kepada Bu Fadia, monggo sudah Bu, saya tidak bisa hadir gitu. Alhamdulillah kalau sudah terlaksana selama 3 kali diskusinya. Untuk pertimbangan Bapak Ibu, pertimbangan menentukan sumber daya sekolah, ini termasuk sumber daya sekolah atau aset sekolah. Untuk menentukan itu pertimbangannya apa nggih? Tak kati pertimbangan untuk menentukan aset. Ini aset politik. Pertimbangannya apa Pak? Untuk yang dimaksud dari aset apa Bu Yanti? Iya. Ya dari 7 aset itu kan Bapak menentukan ini merupakan sumber daya sekolah atau aset sekolah yang di politik, yang di fisik. Ya ini pertimbangannya apa Bapak? Dari ke-7 aset yang dimiliki itu kita selalu berusaha memaksimalkan sehingga sangat bermanfaat untuk dunia pendidikan. Betul. Khususnya anak-anak supaya lebih kreatif dan selalu berkembang dan juga mencapai tujuan yang terbaik. Betul Pak. Jadi pertimbangannya kebermanfaatan untuk anak. Iya. Betul Pak. Nggih. Terima kasih. Ibu gimana? Ada masukan lagi pertimbangannya kemarin untuk menentukan sumber daya sekolah itu aset? Pertimbangannya kita lihat apa yang dimiliki dari sekolah, apa yang dimiliki aset-aset apapun nanti bisa kita kembangkan. Tujuannya agar sekolah kita bisa maju dan untuk menjadikan murid-murid kita yang ada di sekolah ini bisa mengalami pembelajaran yang maksimal. Terima kasih ya Ibu. Berarti garis besarnya untuk pertimbangannya untuk kepentingan anak gitu nggih, untuk prestasi anak gitu nggih. Matur nuwun. Ada tambahan Bapak?
pertimbangannya. Pertimbangannya itu melihat aset yang dimiliki oleh sumber daya sekolah dan juga sumber SDM-nya. Semua guru juga dan murid kan tiap-tiap kan berbeda. Nah itu menentukan asetnya itu kita sendiri-sendiri Bu. Jadi dipakai aset sekolah untuk kepentingan siswa. Betul. Terima kasih sudah mengerucut berarti sudah mempertimbangkan kepentingan anak-anak. Terima kasih Bapak. Ada tambahan Ibu Kepala Sekolah? Cukup. Apakah dari yang dibicarakan kemarin selama 3 kali rapat itu tentang aset, setelah selesai kemudian apakah ada yang merasa wah ternyata ini aset tapi kemarin belum sempat dibicarakan atau belum sempat dimasukkan, ada nggak seperti itu? Ada enggak Pak? Dan ini setelah selesai menentukan, mempertimbangkan oh ini aset manusia, ini aset politik, ini. Setelah selesai ternyata sekian hari keluar lagi, oh ternyata ini juga merupakan aset gitu, tapi belum sempat dimasukkan, belum sempat diidentifikasikan. Ada enggak itu Bu? Ada. Apa Ibu? Kemarin itu kayaknya finansialnya untuk donaturnya itu belum masuk. Oh. Terus yang kedua kayak tiap hari Jumat itu kan ada sedekah. Kan termasuk Finansial. Aset, Finansial. Ya, Sosial bisa, finansial bisa nggih. Itu kemarin belum dibahas. Oh, nggih berarti itu nanti bisa dimasukkan nggih Bu di programnya gitu. Nggih alhamdulillah. Kalau donasi itu gerakannya sosial nggih. Tapi untuk uangnya finansial. Ada 2 masuk 2 ya. Nggih. Ada lagi selain itu wonten Pak? Ada Bu. Apa Pak? Kemarin yang saya Bu Ibu Fadia itu selaku CGP mengangkat gerakan Gemes. gerakan memungut sampah. Artinya yaitu membiasakan anak-anak didik di UPTSBN itu melihat sampah itu langsung diambil. Itu artinya langsung gerak cepat untuk memungut sampah. Dan mungkin juga bisa dipraktikkan di luar sekolah itu saya harapkan, sehingga paling enggak bisa tersentuh aja melihat sampah meskipun itu harus langsung dibuang di tempat sampah. Dan kan mungkin diharapkan mungkin teman-teman siswa yang belum tahu bisa mengingatkan siswa yang lainnya, oh ini harus dibuang sampah. Dan selanjutnya mungkin tambahan ini Bu ya, kalau kemarin di gerak sampah mungkin bisa memilahkan sampah-sampah, bisa mungkin sampah kering, sampah basah, mungkin bisa bekerja sama dengan di kelurahan bank sampah itu, karena mungkin di tiap-tiap RT RW sudah sekarang punya sampah, sehingga mungkin lebih bersinergi lagi dengan wali murid, juga mungkin dengan paguyuban, dan mungkin di Bu RT RT bisa sinergi lagi itu Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Jadi programnya Bu Fadia kemarin itu tentang pembiasaan ya. Jadi pembiasaan itu juga merupakan aset ya, yaitu. Jadi program yang sudah dibuat jangan stagnan ya Bu. Harus terus dikembangkan karena ini untuk pembentukan karakter nggih Pak nggih. Nah, ini aset juga gitu. Dan mudah-mudahan bukan hanya di sekolah saja. Betul. Nggih, dimanapun berada. Nggih. Jadi kepedulian ini dibawa sudah terbiasa untuk dibawa tidak hanya di sekolah tapi di rumah dan di lingkungan sekitarnya. Gimana untuk Mbak Eka? Yuk, kamu kemarin asetnya yang belum Bu, saya ini termasuk aset loh Bu. Ya, tadi sudah pembiasaan, pembentukan karakter siswa itu merupakan aset. Apalagi apa yang belum dimasukkan kemarin. Mbak Eka punya minat, punya bakat, punya. Kemarin di apa ya? Bakat minatnya siswa SD Sebani ini berapa jumlahnya Bu Aja? Muridnya Ya, 209. Nah, 200 sekitar 300 nggih.
300 ini apa kemarin untuk bakat minatnya anak-anak ini sudah kan merupakan aset juga itu ya. Apa ini juga dimasukkan? Iya, Mbak Eka punya bakat apa? Menari. Apa? Menyanyi. Apa nak? Mengaji. Bagus banget tilawah. Loh, ini dimasukkan enggak bakat minat kemarin? Iya, Mak ikut yang bentar lagi yang kecamatan Gading Nah. Hijau mau ikut, tapi dia minta yang cerdas cermat ya. Oh, tilawahnya ya. 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 Identifikasinya MHD. kemarin untuk bakat minat dimasukkan Ibu? Belum. Belum. Nah, ini Oh, masukkan bisa. juga. Mohon dimasukkan untuk Iya. bakat minat itu merupakan aset. Dari 300 anak itu Pasti ada pasti ada. Jadi walaupun anaknya kelihatan diam. yang Jangan di justice, oh meneng aduh gak iso apa-apa, jangan. Itu satu anak itu punya minat bakat yang berbeda dengan temannya. Nah, ini merupakan aset, dicatat itu. Itu ya yang belum teridentifikasi ya bakat Iya. minat anak 300 anak itu luar biasa itu. Perlu dicari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Contohnya Mbak Eka apa mengaji ya, tilawah ya. Ini aset. Ya, kelas berapa Mbak Eka? Kelas 5 ya, masih ada 1 tahun lagi nanti bakatnya dipupuk lagi ya, aset itu. Nah, itu ada lagi Bu. Jadi kalau bisa Bu Fadia, program-program ini terus dibuat. Ya, jangan hanya satu program sudah Bu. Saya sudah selesai melaksanakan CGP Bu, sudah selesai. Soalnya ini pendampingan individu yang terakhir Bapak Ibu. Iya, jadi sudah 6 bulan kami melaksanakan kegiatan ini. Ini adalah pendampingan yang terakhir. Kami tinggal melakukan 2 lokal lagi. Jadi mohon doanya, nanti terakhir itu pameran. Monggo nanti bisa melihat hasil karyanya Bu Fadia. Nah, semua yang diundang itu Bapak Wali Kota, Wali, Pak Sek, Kepala Dinas, semua OPD, Kepala Sekolah itu semua nanti kami tunggu. Iya, insya Allah kami akan pamerkan yang terbaik gitu ya Bu. Kalau enggak terbaik yo ngisi-ngisi gitu nggih Pak. Gitu. Ada masukan lagi monggo tentang aset, pemetaan aset. Sebenarnya pelaksanaan pemetaan aset tadi sebenarnya sudah dilaksanakan Bu. Mungkin dalam program kemarin mungkin ada beberapa kekurangan yang belum dimasukkan tadi. Contohnya dari ekstrakurikuler itu sudah dilaksanakan. Ada betul. silat, Ya. ada tari, Itu ada bakat tak, ya? ya, Bakat ada sepak bola. samro, ada sepak bola. Sebenarnya sudah dilaksanakan. Sudah Hanya mungkin kita aja kurang Betul, ya, mengidentifikasinya kurang betul, detail ya, gitu. betul, Iya, gitu, iya, ada betul. terima kasih. Ya. Nah, untuk ekskul tadi kan bakat minatnya anak ya, Iya. ya. Jadi belum teridentifikasi, nanti dimasukkan Ibu bakat minat anak melalui ekskul nanti binaannya. Atau selain itu bisa dibimbing guru kelas sendiri-sendiri Ya. tanpa mendatangkan guru ekskul. Kalau anu itu memang butuh biaya. Kalau di sini memang tidak semua guru memiliki Kompetensi. kompetensi untuk itu Bu. Jadi di sekolah kami ini juga mendatangkan pelatih dari luar yang dibiayai oleh dana BOS itu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi guru yang di sini hanya sebagai pendamping ketika pelaksanaan ekskul. Jadi ada pelatih Ada yang pendamping. tersendiri yang Punya sesuai keahlian, Ya, sesuai kompetensi. Jadi seperti itu Bu aja. Berarti untuk identifikasi atau untuk aset bakat minat anak sudah masuk, terlaksana, sudah terlaksana. tapi belum dimasukkan di Iya, belum dimasukkan di identifikasi. Iya. Iya, apalagi mendatangkan dari luar ya yang Iya, pelatih. kompetensinya memang betul-betul sudah kelihatan sesuai. Iya. Sudah punya sertifikat. Sertifikat. Iya. Nggih, terima kasih Bu Kepala Sekolah, Sama-sama, Bapak Bu Komite, Aja. Ananda Eka, Pak Pationo dan Ibu atas kehadirannya di sini dan atas bincang-bincang sekilas tentang aset yang dipunyai oleh Sekolah SDN Sebani. Nggih. Tetap semangat Bu Fadia untuk membuat program. Kalau bisa 1 tahun 2 program gitu. Tadi programnya sudah kelihatan gemes. Gerakan memungut sampah. Loh, kok pintar ya, gemes.
Gemes itu untuk memungut. Nah, kalau kelihatan sampah tidak usah apa namanya? Disuruh. Ya, tanpa disuruh tergerak hatinya sendiri. Gitu ya, Nak ya. Nanti kamu sebagai polisi lingkungannya. Nah, anak-anak yang belum tergerak, terutama kelas 1 kan masih belum tergerak ya. Ayo Dek, ambil itu sampah Dek, gitu. Kalau nanti kok dibiarkan sekolahanmu kelihatan sampah menggunung gini, bayangkan kalau 1 dibiarkan kan lama-lama membukit, menggunung. Nah, itu menyebabkan apa yo? Menyebabkan lingkungan Kotor, dan tidak tahu bau. Kalau sudah begitu hati tidak nyaman, sakit, penyakit, iya. Nah itu ya, bayangkan itu sudah ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Tambah sedikit Bu. Nggih, monggo Bapak. Saya Bu, ya masalah untuk guru penggerak ini mohon saya dengan Ibu kepala sekolah mungkin menurut Ibu di guru-guru yang ada di UPD Sebani menurut Ibu yang mungkin potensi untuk dijadikan guru penggerak, monggo itu saya harapkan sehingga nanti paling enggak muncul guru penggerak di UPD Sebani ini berikutnya. Betul. Itu sehingga nanti bisa mengangkat di UPD Sebani. Terima kasih. Alhamdulillah. Nggih, terima kasih Bapak. Waduh, Bapak ini menggebu. Motivatornya Alhamdulillah, Pak. semangat. Ini Nggih. kalau di Sebani ini setiap ada pengumuman pembukaan seleksi pendaftaran selalu saya umumkan. Alhamdulillah ini ada lagi. Insya Allah nanti Bu Badria. Iya. Mohon doa restunya mudah-mudahan lolos seperti Bu Nadia. Jadi ada generasi berikutnya Pak. Betul, Bu. Mungkin selanjutnya yang menurut Ibu potensi Benar. kenapa enggak itu. Iya. Nggih. Dan itu tidak mudah Pak. Jadi yang menentukan Iya, lolos betul. tidaknya itu sana. Alhamdulillah ini. Iya. Mohon doanya mudah-mudahan Bu Amin. Badria juga bisa lolos Amin. seperti Amin. Bu Nggih. Fadia. Nggih. Betul Pak. Alhamdulillah Pak. Iya. Untuk SD Sebani ini saya akuncingi jempol Pak. Sudah menelurkan. Sudah ini Bu Fadia ini. Biasanya itu orang yang muda-muda itu harus yang Bersemangat, berkarya, iya. belajar. Ini alhamdulillah saya salut Bapak dari sekian ratus ribu se-Indonesia, Termasuk di dalamnya. Kota Pasuruan di dalamnya SD Sebani. Ya Pak ya, yang kota kecil itu bisa masuk jadi guru penggerak angkatan ke-6. Ya. Angkatan ke-6 ini kalau di Kota Pasuruan tuh angkatan pertama, Pak. Jadi Ya. angkatan 1 2 3 4 5 Kota Pasuruan masih belum mengadakan MOU. Bapak Wali Kota masih belum mau menandatangani dengan Ya. kementerian. Akhirnya untuk angkatan 6 ini beliaunya mau tanda tangan. Akhirnya kami ini adalah pemula Ya. untuk Perintis. Iya, perintis. Jadi ini akhirnya dengan adanya guru penggerak ini SD Sebani semakin koncer gitu ya Bu ya, makin. Nah, karena ilmunya di PGP itu Pak sangat luar biasa, Iya. sangat luar biasa. Yang tadinya ilmunya saya sudah tua Pak ya, umpama masih muda gitu di bawah umur 50 tahun, saya mengikuti CGP Pak. Iya. Usia saya sudah di atas 50 tahun, jadi saya sudah tidak bisa mengikuti calon guru. Seleksinya memang luar biasa. Tesnya itu sampai berapa kali? 3 kali, 4 kali. Iya, dimulai sama wawancara yang pertama ngisi IC sama motivasi, terus simulasi sama Si wawancara. wawancara 3 kali itu yang menentukan sana lulus. Ya semoga Bu Badria bisa menjadi Mohon doa. ya guru penggerak seperti Ibu Fadia. Mohon doanya Biar Pak, ada ini. kelanjutan. Iya, biar SD Sebani banyak guru penggerak. Otomatis kalau hanya guru penggeraknya untuk berbagi dengan teman-teman yang belum jadi guru penggerak itu Lebih mudah. Wah, lebih ringan. apalagi ibu kepala sekolahnya juga memfasilitasi, memotivasi, ini luar biasa. Jadi kita Iya. saling sinergi Betul, gitu Bu. ya Pak. Iya Pak, ada masukan lagi Pak? Supaya ibu kepala sekolah ini, mumpung ada ibu kepala sekolah sama ini bapak guru yang senior ini Pak Kationo ini luar biasa juga ini. Ya, cukup nggih, nggih. Terima kasih sekali lagi atas bincang-bincangnya pagi hari ini.
terus tetap berlanjut. Semoga ilmu dari guru penggerak bisa berbagi gitu. Moto kita adalah tergerak, bergerak dan menggerakkan. Guru penggerak Indonesia maju, begitu Pak mutunya gitu. Jadi kami ini memang sudah dibentuk seperti itu untuk selalu berbagi kepada teman yang lain yang masih belum mendapat kesempatan menjadi guru penggerak gitu. Gitu ya Bu Aja. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan panen hasil karya nanti pada Loka 7 Bu Fadia yang ini insya Allah hasilnya itu kita nanti diundur Bu. Nah, diundur sekitar tanggal 6 dan 7 Mei. Ya, selama 2 hari. 1 hari kita menata, nanti tanggal 7 itu kita pameran. Ini harus semaksimal mungkin kita tampakkan hasil kerja kita selama 6 bulan. Ya, tuh. Lah ini masukan dari Bu Fadia, tema yang kita ambil nanti apa? Ya, kalau bisa temanya tentang terutama dalam pembelajaran Bu. Apa itu? Ya hasil karya yang kemarin kan kita guru penggerak melakukan aksi nyata. Mungkin dari hasil media pembelajarannya bisa ditampilkan juga di situ dengan aksi-aksinya yang kemarin yang dibuat aksi nyata, mungkin bisa dimasukkan di situ. Lalu para CGP-nya Bu, mungkin bisa memakai baju adat atau bagaimana seperti itu. Jadi betul. Bisa dikoordinasikan seperti itu. Nanti ini masukan. Kalau kemarin ke Randusari sama SD Karangketuk 2 itu temanya kearifan lokal. Jadi kita mengambil nanti kearifan lokal yang ada di sekolah dan lingkungan. Contohnya Randusari kemarin itu tembikar, terus ada lagi di Karangketuk itu anyaman. Nah itu kita tampakkan di sana. Bisa jadi souvenir atau kita tampakkan ini loh hasil karya saya, hasil saya mengikuti ya selain alat-alat peraga atau hasil karya anak. Kita tampilkan di sana. Khususnya di kearifan lokalnya. Jadi contohnya di sini sebani apa Bu? Sebani ini karena samping kanan kiri ini ada mebel Bu. Nah, itu mungkin bisa itu aset kan? Iya. Nah, kemarin kalau yang P5 yang kelas 4 itu dari tong cat kan di sini juga ada penyemprotan untuk mebeler itu Bu. Tongnya dibuat kursi. Nah, itu nanti bisa itu Bu. Jadi mumpung masih 1 bulan ya. Ini nanti setelah Loka kita akan rembukan lagi, rundingan lagi membahas masalah panen karya. Jadi antara CGP 1 dengan CGP lain itu memamerkan kearifan lokal yang ada di sekolah dan sekitarnya. Jadi beda nanti. Selain alat peraga yang sudah dibuat selama 6 bulan itu, apa saja hasil kegiatan anak-anak itu apa saja bisa dipamerkan. Nanti saya judulnya temanya kearifan lokal. Nanti kita bisa kita nanti rundingan lagi setelah Loka ya. Bu, terus. Terima kasih Bu Fadia. Bu. Untuk yang akan dipamerkan tadi sudah dipersiapkan ya. Kalau tadi kearifan lokal karena sekitar kami dari kayu Bu ya, juga ada respon. Jadi nanti saya insya Allah saya pamerkan yang kursi untuk tempat duduk itu. Betul. Karena kemarin P5-nya ada itu, jadi anak-anak bisa kemarin tuh bisa memamerkan. Jadi insya Allah saya pamerkan di panen karya Loka 7 pusatnya nanti. Gitu. Terima kasih Bu. Nanti kita tindak lanjuti dengan berdiskusi antara pengajar praktek dan CGP. Jangan sampai kita kalah dengan kelompok lain. Kita harus memamerkan yang terbaik. Betul. Ya. Terima kasih Bu Fadia. Terima kasih atas berbagi praktek baik selama dilakukan Bu Fadia. Terus memetakan sumber daya yang ada di sekolah Bu Fadia untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran. Gitu nggih?
jika nanti Bu Fadia ada kesulitan atau apa, monggo bisa berbagi atau bisa berkoordinasi dengan teman CGP yang ada di kelas 55 atau dengan saya. Khususnya nanti waktu dekat ini kita akan membahas panen karya. Panen karya. Ya, Nggih. mohon untuk hadir ya, Iya, untuk siap, Bu. mendiskusikan. Nggih. Nggih. Alhamdulillah, Baja Pak Rika, untuk pelaksanaan pendampingan individu ke-6 berjalan dengan lancar, sukses. Terima kasih. Saya sudah difasilitasi oleh Baja Pak Rika dalam pelaksanaan pendampingan individu ke-6. Yaitu diskusi dengan aktor-aktor dari warga Allah yang membalas, ya. Allah membalas kebaikannya panjenengan. Sama-sama, saya juga berterima kasih. Guru saya memberi ilmu tidak ya, ini ya suatu pemantik di sekolah kami untuk memacu prestasi ke depan. Ya nanti kalau masih dibutuhkan, walaupun saya sudah selesai dalam pendampingan individu ke-6, saya tetap membersamai mendampingi Bu Fadia karena ini tugasnya sampai sertifikat itu keluar insya Allah. Alhamdulillah, murah sekali ilmu negeri. Oh, amin. Kita harus berbagi Baja. Iya. Amin. Kami sebagai kepala sekolah itu mohon maaf, manakala selama 6 bulan ini kami menerima dan memfasilitasi dengan CTP Bu Fadia, ada kekurangan kami sebagai manusia biasa. Inginnya sih yang sempurna, tapi ekspektasinya seperti apa Sudah luar biasa ini. untuk itu kekurangan-kekurangan yang terjadi kami maaf yang Sama-sama Baja, saya juga mohon maaf sering ngeriwui mulai Agustus sampai hari ini, ngeriwui terus kegiatannya Baja, apa ya, saya pending, saya untuk apa ya, membantu kami untuk kegiatan pendampingan individu. masalah Bu aja. Ini kesempatan bagi guru juga, sedangkan kami sendiri tidak memperoleh kesempatan untuk itu. Suatu nikmat bagi guru-guru yang memang memiliki pendidikan. Baja sebagai kepala sekolah sudah menjadi fasilitas, sebagai motivator yang handal, ini sangat luar biasa. Ya. Sehingga Bu Fadia sampai pada titik kulminasi ini sudah sangat luar biasa dukungannya panjenengan. Iya, ini juga berkat PP yang juga top Sama-sama gitu ya. Mohon maaf ya Baja nggih kalau ada kesalahan baik di kalaku maupun tutupan. Monggo Baja, saya mohon izin pamit nggih. Wis, wis mari sekali